baca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala ma ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yataharra صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر يعني شهر رمضان. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadis sahih riwayat Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu wa ardahuma. Hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayaji. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana sallallahu wa sallam wa baraka alayhi wa ala alihi. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadha ash-shahr al-mubarak wa fi hadhihi al-munasabati al-karimah wa fi hadha an-nur al-'azim, nur nabiyillah al-'azim sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi iqamati syari'atihi وفي ترغيب محبته صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha luhur, yang maha membuka jiwa untuk mencintai hal yang terluhur dari seluruh hal yang luhur di sisi Allah. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semulia-mulia kehidupan adalah kehidupan yang dipenuhi dengan pengorbanan untuk pembenahan dakwah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuci-suci kehidupan dan seluhur-luhur kehidupan adalah penerus cita-cita Muhammad Rasulullah. Mereka lah pelita-pelita di permukaan barat dan timur yang menjadi rahasia rahmat ilahi, yang mewarisi kebahagiaan dan kemuliaan, sehingga semakin dekat seorang hamba kepada mereka akan semakin terang benderang jiwanya, semakin mudah dan semakin diangkat oleh Allah segala kesulitannya, karena mereka dekat dengan pelita-pelita penyambung rahmatan lil alamin Sayyidina Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi, yang telah bersabda sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan u'titu mafatih khazainil ardh hatta wudi'at biyadi, diberikan kepadaku seluruh u'titu mafatih khazainil ardh, aku diberi kunci-kunci keberhasilan di muka bumi sampai ditaruhkan di telapak tanganku. Lalu berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Thumma tuwfiya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa
Demikian riwayat Sahih Bukhari. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, kata Abu Hurairah, maka kalian pun mewarisinya. Terwariskanlah cahaya kebahagiaan dunia dan akhirat dan seluruh kenikmatan, karena seluruh kenikmatan itu adalah bagian dari rahmatnya Allah. Semua dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada seluruh makhluknya yang beriman dan yang tidak beriman, makhluknya yang akan melewati kehidupan abadi dan makhluknya yang hanya hidup di waktu yang fana. Rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku sampai kepada segala sesuatu, maka semua benda yang akan berakhir masanya tidak meneruskan kehidupan yang kekal pun mendapatkan rahmatnya Allah. Dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala telah dikenalkannya kepada kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka terpecahlah dan tersebarlah dan terpancarlah cahaya rahmat ilahi dari sebuah telur yang melahirkan seluruh rahmatnya Allah yang ada, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Sahih Bukhari, Allah mencipta satu rahmat untuk dijatuhkan ke bumi, sehingga kasih sayang dan seluruh apa rahmat yang ada di bumi ini ada hingga akhir zaman. Tersisa 99 rahmat untuk hambanya yang beriman kelak di surganya Allah. Sempurna 100 rahmat, dan demikianlah indahnya Sayyidina Muhammad. Sampailah kita di bulan agung, bulan Muharram, di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan kejadian, dijelaskan di dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir, bahwa kejadian datangnya pasukan Abraha menghancurkan dengan niat menghancurkan Ka'bah adalah di bulan Muharram. Maka di bulan Muharram itu kehancuran pasukan Abraha lewat 1 bulan, bulan Safar, lalu masuk ke Rabiul Awal, bulan kelahiran Sayyidina Muhammad. Maka kelahiran beliau disebut tahun gajah, karena bulan Muharramnya Allah menolong Quraisy dan menyelamatkan Ka'bah dari kehancurannya, karena dalam waktu dekat akan lahirnya rahmatan lil alamin Muhammad Rasulullah. Hampir setiap nabi dan rasul beserta umatnya mendapatkan keselamatan dan pertolongan dan anugerah dan kenikmatan lebih di bulan Muharram. Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam selamat dari banjir, surutnya banjir, dan selamatnya ia turun ke darat adalah pada hari Ashura 10 Muharram, bulan Muharram tentunya. Demikian pula terbelahnya lautan dan tenggelamnya Fir'aun dan selamatnya Nabi Musa dan Bani Israel kaumnya dari kejaran Fir'aun di hari Ashura, bulan Muharram. Demikian pula dijelaskan pada bulan Muharram ini sejuknya api Namrud yang membakar Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kejadiannya di bulan Muharram. Dan pada bulan Muharram ini bulan kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam, kelahiran Nabi Isa alaihissalam, kelahiran Nabi Saleh
alaihimussalam wa alaihimussalam. Dan di bulan ini pula Allah melepaskan Nabi Yunus dari perutnya ikan Hud di bulan Muharram. Dan di bulan Muharram juga dalam pendapat bahawa kejadian berjumpanya Nabi Allah Yusuf kembali dengan ayahnya Nabi Yaqub adalah pada hari Ashura, di mana Nabi Allah Yusuf alaihissalam dipisahkan Allah dengan ayahnya Nabi Allah Yaqub, dan Nabi Allah Yaqub menangis karena sedih sampai buta dari banyaknya air mata yang mengalir sebab sedih. Namun ketika Nabi Allah Yusuf alaihissalam mendapatkan cobaan berupa bimbingan tarbiyah ilahi hingga diiri dengki oleh kakak-kakaknya, dan dia dimasukkan ke sumur, lalu diselamat ditemukan orang, lalu dijual sebagai budak, lalu didapatkan fitnah, lalu masuk penjara, lalu menjadi menteri keuangan, lalu melihat kakak-kakaknya antri untuk mendapatkan bagian paman. Dia melihat adiknya Nabi Bunyamin alaihissalam. Maka ia menaruh kain atau tempat untuk menyendok daripada bur ataupun terigu sebagai bahan pokok di masa itu, yang terbuat dari emas milik kerajaan, disembunyikan di tasnya Nabi Bunyamin. Nabi Allah Yusuf tahu ini kakak-kakaknya yang dulu menjatuhkannya ke dalam sumur, dan ini adalah adiknya dan seorang Nabi. Demikian dijelaskan di dalam surat Yusuf. Secara singkatnya Nabi Allah Yusuf berkata pada adiknya, kamu diam-diam saja, pura-pura tidak tahu. Kamu adalah adikku, aku adalah kakakmu. Diam saja di sini. Lalu Nabi Allah Yusuf perintahkan pada pengawalnya, teriakkan bahawa alat untuk penciduk milik kerajaan yang terbuat dari emas hilang, dan pencurinya akan ditangkap. Bagaimana cara menangkapnya? Semua barang akan diperiksa, barang bawaan yang terdapat padanya ciduk itu, maka dia alat penciduk itu, maka dialah pencurinya yang akan ditahan. Semua dilihat, tidak ditemukan kecuali di tasnya Nabi Bunyamin. Maka dikatakan ini pencurinya, bawa. Kakaknya berkata, wahai orang yang mulia, maksudnya Nabi Allah Yusuf, kulihat wajahmu penuh kemuliaan dan kebaikan. Ayah kami sudah tua renta dan buta. Ini anak kesayangannya, kalau sampai tidak kembali, maka kami yang akan menjadi sebab bertambahnya kesedihan bagi ayah kami. Ambil salah satu dari kami. Allah Yusuf berkata, tidak ada balasan kecuali bagi yang mengambilnya, yang ada ciduk itu di tempatnya. Maka mereka pun kembali dan berkata, ini sebab kita kualat kepada adik kita Yusuf. Sampai kepada ayahnya semakin sedih dan berkata, pergi, jangan kalian kembali kecuali membawa Yusuf dan Bunyamin dan adiknya. Maka kakaknya yang tertua kata, mana kita harus pergi? Bunyamin sudah ditangkap, Yusuf pula dari mana? Maka mereka kembali kepada Menteri Keuangan yang adalah Nabi Allah Yusuf untuk meminta Nabi Bunyamin dengan menjaminkan diri mereka dan apapun yang mereka punya. Maka saat mereka bertemu, Nabi Allah Yusuf berkata, bagaimana keadaan kalian tentang adik kalian Yusuf? Maka mereka mulai perhatikan wajah Nabi Allah Yusuf. Ternyata ini sangat mirip dengan adiknya
yaitu Nabi Yusuf. Wa innaka la anta Yusuf, apakah kau ini Yusuf? Nabi Allah Yusuf berkata, ana Yusuf wa hadha akhi, aku adalah Yusuf dan ini adalah adikku. Maka mereka pun menangis memohon maaf kepada Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Lalu Nabi Yusuf berkata, berikan pakaianku ini kepada ayahku, usapkan pada wajahnya atau lemparkan pada wajahnya, ia akan melihat dari kebutaannya sembuh. Maka di saat itu ayah kakak-kakaknya pun kembali pulang membawa Nabi Bunyamin dan membawa pakaian Nabi Yusuf. Falamma alqa ilaihi yartadda basira, maka ketika sudah sampai ke rumahnya, Nabi Allah Yaqub berkata, inni la ajidu riha Yusuf laula an tuqaddimu, aku mencium wanginya Yusuf, kalau aku tidak salah. Maka dilemparkan pakaian Nabi Yusuf ke wajahnya, fartadda basira, dia pun kembali melihat. Maka dipanggillah oleh Nabi Allah Yusuf ayah, ibunya dan seluruh kakaknya, adiknya untuk tinggal di istana. Demikian kejadian ini. Pertemuan dijelaskan bulan Muharram, namun pertemuan Nabi Yaqub dan Nabi Yusuf ada yang meriwayatkannya terjadi di hari Asyura 10 Muharram. Dan juga diberikannya kerajaan, kekuasaan kepada Nabi Sulaiman adalah di bulan Muharram. Diterimanya taubat Nabi Allah Daud di bulan Muharram. Dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Allah Isa dalam salah satu riwayat yang 3, diangkat ke langit di bulan Muharram. Allah mengangkat Nabi Allah Idris ke langit di bulan Muharram. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Siti Hawa dan Nabi Allah Adam alaihissalam di bulan Muharram. Dan salah satu riwayat dijelaskan bahwa Sayyidatuna Hawa, istri Nabi Adam, diturunkan ke bumi di pantai yang kini dikenal Jeddah. Ia duduk saja di pantai, lalu malaikat memberikannya pakaian dari surga dan jilbab, khimar yaitu jilbab. Diperintahkan pergi ke arah tanah haram. Sampailah Siti Hawa ke arah tanah haram Makkah Al-Mukarramah dari sebelah timur, dan diperintahkan malaikat untuk duduk di atas sebuah bukit. Maka bukit itu dikenal dengan nama Bukit Marwah, berasal dari kalimat mar'ah, yaitu wanita. Dan Nabi Allah Adam pun turun, diperintahkan menuju haram Makkah, kota Makkah yang belum ada kota saat itu, belum ada orang saat itu. Namun dia datang dari sebelah barat dan diperintahkan duduk di salah satu bukit. Lalu malaikat berkata, marhaban bika ya Safiyallah, selamat datang padamu wahai yang dipilih oleh Allah. Maka jadilah bukit itu dinamai Bukit Safa. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Nabi Allah Adam alaihissalam diajari oleh Allah kejadian itu pada bulan Muharram. Nabi Allah Adam diajari oleh Allah untuk membangun bumi, untuk menanam, untuk berkebun, untuk berternak. Karena jika ia tidak mengajari keturunannya kelak, maka bumi tidak akan ada yang memakmurkannya. Nabi Allah Adam pun berternak dan lain sebagainya, sampai datang musim dingin. Ia membuat pakaian jaket penghangat dari kulit domba dan memberikan satu kepada Siti Hawa, dan Siti Hawa menangis. Yang berkata, sungguh aku rindu kepada pakaian sutra penghangat di surga. Pakaian kulit domba ini sangat kasar dan
menyakitkan kulit, maka berkatalah menjual Adam, inilah pakaian kita di dunia. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian rahasia yang masih banyak lagi tentang kemuliaan Muharram. Di bulan Muharram dibukanya kota Madinah untuk hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itu mulai hijrahlah para sahabat menuju ke Madinatul Munawwarah sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian hijrah pada bulan Rabiul Awal. Namun perhitungan bulan Hijriyah dimulai pada bulan Muharram karena perputaran bulan yang dalam setahun kembali pada porosnya berawal dari bulan Muharram. Maka bulan Muharram secara perhitungan Qamariyah atau perhitungan Hijriyah, bulan tahun Hijriah itu dimulai dengan Muharram karena awal perputaran poros bulan Qamariyah adalah pada bulan Muharram, awal bulan. Saudara-saudariku yang memuliakan, dan Al-Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhu juga menjelaskan di dalam tafsir Ibn Abbas bahawa makna firman Allah wal fajr, demi waktu fajar, adalah waktu fajar bulan hari pertama tanggal 1 Muharram. Dalam tafsir Ibn Abbas. Dalam tafsir Imam At-Tantawi, ayat selanjutnya walayalin asyar adalah malam-malam mulai malam 1 Muharram sampai malam 10 Muharram. Ini menunjukkan malam 1 Muharram hingga malam 10 Muharram mempunyai kemuliaan yang sangat besar. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dijelaskan oleh Imam Qulyubi di dalam hasyiahnya bahawa tidak ada bulan lebih mulia melebihi bulan Muharram kecuali Ramadan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda riwayat sahih Muslim, afdalus siyam ba'da Ramadan syahrul Muharram. Sebaik-baik dan semulia-mulia puasa setelah bulan Ramadan, maksudnya Ramadan kan yang salat yang puasanya fardu wajib. Sebaik-baiknya setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Sebagian ulama merujuk puasa di bulan Muharram yang dimaksud itu adalah Asyura, tanggal 10 Muharram. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana hadis yang tadi kita baca, bukan sabda Rasul tapi riwayat Abdullah bin Abbas, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sangat mempedulikan puasa di suatu hari, ya, kecuali hari ini, yaitu hari Asyura, saat dia melewati hari Asyura, dan tidak lebih besar kepeduliannya dalam melakukan puasa kecuali di bulan ini, yaitu bulan Ramadan. Maksudnya bulan Ramadan dan hari Asyura sangat dipedulikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk puasa padanya. Kalau puasa Ramadan dah jelas wajib, tapi puasa Asyura ternyata sangat dipedulikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Muharram ini terdapat hari Asyura, hari Inbisat lil Usrah wal Iyad, hari kita saling berkumpul atau bersilaturahmi bersama keluarga masing-masing. Inbisat yaitu beramah tamah dengan keluarga kita. Malam Asyura adalah malam jamuan bagi orang-orang muslimin. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah dalam riwayat yang banyak menyebutkan dia mengundang para sahabat di malam Asyura untuk makan jamuan-jamuan yang khusus. Demikian banyak riwayat tentang kemuliaan bulan Asyura ini. Juga disebut kenapa bulan ini sebagai bulan santunan.
bagi anak-anak yatim dan lainnya, karena ini bulan yang besar bagi keluarga, bulan untuk beramah tamah dengan keluarga. Dan kita pahami anak yatim yang tidak punya keluarga, maka siapa yang akan beramah tamah dengannya? Maka kita layaknya muslimin untuk menyantuninya. Demikian saudara-saudariku yang dimuliakan. Dan juga di bulan Muharram ini diriwayatkan terjadinya perang Khaybar pada tanggal 7 Hijriah, pada tahun 7 Hijriah. Khaybar ini di sebagian riwayat mengatakan dimulai pada Dzulhijjah hingga Muharram hingga Safar. Bulan Muharram karena Khaybar itu benteng-benteng orang-orang Yahudi, bentengnya bukan satu, banyak. Dari benteng ke benteng Rasulullah SAW terus memerangi sampai ke benteng yang terakhir. Kenapa? Karena dia munafik. Allah bin Ubay bin Salul berkata kepada orang-orang Khaybar ini, orang-orang Yahudi ini, setelah kejadian melihat Quraisy kurang kekuatannya untuk menekan muslimin, maka Allah bin Ubay bin Salul cari kekuatan yang bisa memperkuat kehancuran Islam. Apa? Orang-orang Yahudi yang mempunyai benteng-benteng yang disebut Khaybar, karena itu berada di sekitar Madinah. Kalau orang-orang ini sudah sepakat untuk menghancurkan Islam, nanti tinggal orang Quraisy, orang dari lain kabilah-kabilah musuh Islam bisa mengepung Islam dari seluruh penjuru. Karena benteng-benteng Khaybar ini banyak, bukan satu. Jebol satu, masih ada satunya terus. Maka kabar sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa orang-orang penduduk Khaybar Yahudi telah siap untuk bersepakat dengan musuh-musuh Islam untuk mengepung dan memerangi Islam dari segala penjuru benteng Khaybar. Maka berkata Rasulullah SAW untuk menuliskan di surat, salah satu isinya tentunya Bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad Rasulullah SAW kepada saudara-saudaraku dari kaum Yahudi yang kalian telah mengenal di dalam Tauratmu, firman Allah Muhammad Rasulullah والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل إلى آخر الآية. Akhir daripada surat Al-Fatah, bahwa di dalam Taurat kalian, kata Rasul, ada ayat menyebutkan Muhammad itu utusan Allah. Orang-orang yang walladzina amanu ma'ahu, yang beriman kepadanya, berlemah lembut satu sama lain, dan mereka itu tegas terhadap orang yang tidak beriman. Maksudnya jangan pancing dengan cara memusuhi, memerangi kami, maka kami akan memerangi kalian. Karena sebagian ulama menafsirkan makna kalimat ruhama bainahum tarahum asyidda wa 'alal kufar, keras terhadap orang-orang kufar, maksudnya keras keinginannya mengislamkan orang kufar, bukan keras keinginannya membunuhi orang-orang kufar. Kalau keras keinginannya membunuh orang-orang kufar, sudah cukup dengan doa Nabi supaya dimatikan semua kufar ini di muka bumi, habis seperti di zaman Nabi Nuh. La tadar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Jangan sisakan satupun rumah kufar di muka bumi, habis dihabiskan oleh Allah. Tapi kenapa orang kufar masih banyak zaman sekarang? Menunjukkan makna ayat ini, syiddah walal kufar adalah berat, besar, kuat keinginan mereka
mengislamkan orang-orang yang belum masuk Islam, bukan dengan paksaan tapi dengan kelembutan dan kasih sayang, terbukti dengan ayat selanjutnya, ruhama bainahum, saling berkasih sayang di antara mereka. Tarahum ruk'an sujada, kalian lihat mereka rukuk dan sujud, yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana, simahum fi wujuhihim min athari sujud. Mereka mencari keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tanda-tanda mereka adalah pada bekas sujudnya. Bukan bekas sujud dahi hitam itu, bukan. Bekas sujud itu yang dimaksud adalah cahaya sujud yang tidak akan hilang dunia dan akhirat. Di dunia kelihatan cerah wajahnya, di akhirat jauh lebih cerah wajahnya. Kalau di sini orang Buddha lebih banyak lagi, ya. Orang Hindu juga ada juga di sini. Sama, berarti sama agama kita, ya tentunya enggak. Saudara-saudara kita yang Buddha, yang Hindu, masing-masing punya ajarannya masing-masing. Semuanya saudara kita dari keturunan Nabi Adam, cuma beda agama. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di dunia bersaudara, wallahu a'lam di akhirat. Tapi bukan berarti makin banyak tanda sujud di dahinya yang makin hebat. Pasang aja kolak 6 di sini sekalian supaya betul-betul ahli sujud. Tarahum ruk'an sujada, yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana. Mereka itu terlihat tanda sujudnya dari mencari keridhaan kepada Allah. Tidak ada satu riwayat pun yang menyebutkan Rasul ada tanda sujud menghitam di dahinya. Namun orang yang hitam di dahinya jangan bingung, maksudnya dia bos hapus ya, memang sudah begitu ya. Tapi jangan disengaja juga, disengaja. Lagi sholat sunat, satu waktu saya lagi sholat sunat atau dengar apaan ada mau ngerubuhin masjid atau ada pekerjaan, pas dia astagfirullah sujud, kepala dibenturin keras gitu. Ditanya kenapa Pak, kepalanya kok keras-keras sujudnya, sakit nanti? Ya supaya ada tanda sujudnya. Repot-repot tanda sujud gitu, pakai setrikaan di sini. Ya repot beledam-beleduk orang lagi sholat, kira ngapain? Gali kuburan atau gali sumur, tahunya mencari tanda sujud, gali hitam-hitam. Jadi hadirat yang dimuliakan Allah, tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana, simahum fi wujuhihim min athari sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil. Perumpamaan itu ada di buku Taurat dan ada di Injil, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam suratnya Rasul kepada orang-orang Khaybar. Buka Taurat kalian, ada di situ. Mereka yang tidak mendustakan, mereka masuk Islam. Mereka yang mendustakan dan tidak beriman. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar, enggak nunggu mereka menyerbu Madinah. Karena Rasul sudah posisi terkepung, beliau keluar menuju benteng Khaybar yang satu. Seraya berkata dengan suara kerasnya, Allahu Akbar, kharibat Khaybar, idza anzalna fi sa'ati qaum fasa'a sabahul mundari. Allahu Akbar, runtuhlah benteng Khaybar jika kami telah turun kepada suatu lembah, suatu kaum, maka akan jadi peringatan besar di waktu pagi harinya. Pagi hari yang menjadi peringatan besar. Rasul itu selalu milih perang pagi hari. Tidak mau menyerang malam hari, tidak mau menyerang sore hari. Pagi hari orang lagi segar tenaganya, di situ peperangan. Itulah orang-orang yang berani dan jujur. Ya, kalau kita kan politiknya lain, cari waktu orang lagi lemah, lagi lesu, lagi gak siap. Bukan begitu politik peperangan Sayyidina Muhammad SAW.
Maka orang-orang Yahudi penduduk benteng Khaybar berkata, Ja'a Muhammad wal junud. Nabi Muhammad datang dengan tentara. Maka di saat itu satu persatu benteng Khaybar pun ditundukkan sampai benteng Khaybar yang terakhir, yang di situ dipendam seluruh harta dan bahan pokok makanan, dan dia benteng yang terkuat. Dan di saat itu panji peperangan diberikan pada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dan hari itu benteng itu tidak bisa ditembus. Hari kedua diberikan kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan dia pun hari itu tidak berhasil menembus benteng tersebut. Rasul berkata, esok panji bendera ini akan kuserahkan kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Pagi harinya semua orang kepengen dipanggil. Berkata di antara sahabat, belum pernah aku kepengen kepemimpinan seperti hari itu. Para sahabat itu tidak mau jadi pemimpin, takut tanggung jawab. Tapi karena disebut yang akan memberi panji adalah orang yang mencintai Allah dan Rasul, semuanya pengen. Rasul berkata, Aina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di mana Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Maka berkata para sahabat, innahu ramad, sahabat ramad, dia kena sakit mata. Rasul memanggilnya, lantas tadi Rasul meniup kedua matanya, maka Sayyidina Ali pun sembuh dan memberikan panji kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali maju dan bukan lagi sekedar menyerang benteng Khaybar, tapi dia terus maju di tengah-tengah deru dan derasnya anak-anak yang ditembakkan ke arahnya. Ia terus maju dengan kuda dan turun dari kudanya di depan benteng Khaybar. Ia menancapkan bendera di samping benteng Khaybar dan menjebol benteng Khaybar dengan tangannya, lantas menjadikan benteng itu sebagai tameng untuk meluluh lantahkan pasukan Khaybar yang berada di dalamnya. Riwayat di dalam surah Al-Nisa mengatakan kami bertujuh mengangkat potongan daripada benteng itu tidak terangkat. Dalam riwayat lain, kalau kami 40 orang pun tidak terangkat. Sayyidina Ali mengangkatnya dengan satu tangannya dengan doanya Sayyidina Muhammad SAW. Selesai sudah, semua benteng Khaybar telah dikuasai oleh muslimin. Orang-orang Yahudi ada yang mohon kepada Nabi keselamatan, mereka pun pergi menjauh dari Madinah. Ada yang tinggal di Madinah dan mereka membayar semacam pajak yang disebut untuk kafir dini, yaitu jizyah. Ya. Jizyah itu pajak untuk non-muslim. Jizyah ini dipermasalahkan sama musuh-musuh Islam. Mereka berkata, tuh orang-orang muslim, orang non-muslim harus bayar jizyah. Iya, orang muslim bayar zakat lebih banyak dari jizyah. Jizyah cuma satu macam. Jizyah itu adalah membayar pajak bagi non-muslim yang bukan wanita, yang bukan anak-anak, dan yang bukan fuqara. Berapa jizyah itu dikeluarkan 2 dinar setiap tahunnya. Berapa 2 dinar itu? 1 dinar itu kurang lebih 3,88 gram emas. Jadi kalau 2 dinar silakan dihitung. Itu tiap tahunnya. Dewasa, mampu, bukan wanita, bukan anak-anak, ya, waras. Jelas kalau nggak waras nggak bayar. Jadi nantilah ini belajar. Tapi zakat untuk muslimin 7 macam.
Lebih banyak lagi zakat tijara, zakat perdagangan, zakat fitrah, zakat badan kita setiap Idul Fitri, zakat thimar, yaitu zakat tanaman-tanaman buah-buahan, ya, thimar, inab dan tamar, anggur dan kurma. Lalu zakat ni'am, zakat ternak, ya. Lalu zakat ma'din, lalu zakat rikas, yaitu zakat tambang bumi, dan zakat harta karun kalau ditemukan, dan zakat mal, zakat harta yang disimpan. Hadirin ada 7 macam zakat, jauh lebih ringan daripada zakat bagi non-muslim. Dan mereka yang membayar jizyah itu, sebagaimana di saat perang Tabuk, Raja Yohanna diriwayatkan dalam surat An-Nisa membayar jizyah untuk kerajaannya, maka Rasul menulis surat bahwa mereka yang fulan yang telah membayar jizyah, maka dia aman dengan jaminan Muhammad Rasulullah di darat dan di lautan, dijamin keamanannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Demikian cara yang sangat indah di dalam tuntunan Islam, bimbingan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang akan terakhir saya sampaikan adalah cinta pada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak terbatas. Perang Khaybar mengingatkan kita pada satu kejadian di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam dijamu dengan jamuan makanan yang sudah jadi, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengambil suatu bagian dari makanan itu, maka makanan yang sudah dipanggang atau sudah dibakar itu pun bersuara, "Ya Rasulullah, fa inni masmum fala ta'kulni." Ya Rasulullah, aku ini dibubuhi racun, jangan makan aku. Wahai hadirin hadirat, sampai makanan yang sudah dimasak dan dibakar dan dipanggang sekalipun masih bisa diizinkan oleh Allah untuk berbicara kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjaga Rasul jangan sampai memakan racun itu, jangan sampai memakannya karena ia diberi racun. Demikian hebatnya cinta makhluk-makhluknya Allah kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, rahasia bulan Muharram berpuncak pada semakin kita membangun cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dengan itu Allah membuka pintu anugerah seluas-luasnya. Rabbi, di bulan Muharram Kau selamatkan para Nabi dan Rasul. Di bulan Muharram Kau pertemukan Nabi Adam dan Siti Hawa di muka bumi. Di bulan Muharram Kau selamatkan Nabi Allah Nuh dan umatnya. Di bulan Muharram Kau selamatkan Nabi Allah Yunus. Di bulan Muharram Kau selamatkan Nabi Ibrahim. Bulan Muharram Kau selamatkan Nabi Musa. Di bulan Muharram Kau selamatkan dan Kau terima taubat Nabi Allah Daud. Di bulan Muharram Kau beri kerajaan kepada Nabi Sulaiman. Di bulan Muharram Kau beri persatukan antara Nabi Ya'qub dan anaknya Nabi Yusuf alaihissalam. Di bulan Muharram pula Kau buka Madinatul Munawwarah untuk muslimin berhijrah. Dan di bulan Muharram pula Kau beri kami kemuliaan puasa Asyura yang diriwayatkan di dalam Sahih Muslim. Puasa Asyura itu menghapus setahun dosa yang telah lalu. Hadirin hadirat, kita berdoa demi kemuliaan Muharram, semoga Allah menganugerahkan kita anugerah-anugerah besar sebagaimana Allah anugerahkan pada umat-umat sebelum kita, para nabi-nabi sebelum kita, para hamba-hamba sebelum kita. Wahai Allah, mereka telah lewat menikmati anugerahnya, namun Kau yang maha memberi anugerah tetap masih ada.
yang membagi-bagikan kemuliaan di bulan Muharram masih tetap ada, maka kami memanggil namamu yang maha luhur. Faqulu jami'an ya Allah, 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 ya Allah. Limpahi kami anugerah yang belum pernah kau limpahkan sebelumnya pada kami. Di bulan Muharram ini Rabbi, pastikan kami mendapatkan anugerah itu. Ya Allah, kabulkan hajat kami dunia dan akhirat. Kabulkan doa dan harapan kami dunia dan akhirat. Singkirkan kesulitan kami dunia dan akhirat. Singkirkan musibah kami dunia dan akhirat. Ya Allah, hapuskan dosa-dosa kami. Ya Allah, 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 Ya Allah. Limpah ruahkan anugerah dan kebahagiaan, kemudahan, kedamaian, ketenangan, kesejukan, kesucian, keluhuran, kemuliaan, keselamatan dunia dan akhirat. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, dunia dan akhirat. Wahai pemilik dunia dan akhirat, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Allah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi harramahullah 'alan nar. La ilaha illallah. Barang siapa yang mengucap la ilaha illallah dari dasar hatinya, Allah haramkan dia dari api neraka. Haramkan seluruh kami ini dari api neraka, ya Allah. Yang hadir dan yang menyaksikan lewat streaming, Ya ilaha illallah, La ilaha illallah. Puluhan ribu muslimin muslimat malam ini menyebut kalimat yang dengan itu kau haramkan kami dari api neraka. La ilaha illallah, La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah Rabbul arshil azim. La ilaha illallah Rabbus samawati
sampaikan bahwa disunnahkan puasa itu bagi yang mampu tanggal 9 dan 10 sebut Tasu'a dan Asyura. Rasul melakukan 10 Muharram wajib sebelum bulan Ramadan diwajibkan puasa. Setelah bulan Ramadan diwajibkan puasa, maka Rasul menjadikan sunnah muakkadah puasa 10 Muharram. Tapi Rasul bersabda riwayat Sahih Bukhari, seandainya sampai aku pada tahun yang akan datang, aku akan puasa 9 dan 10 supaya tidak menyamai puasanya orang Yahudi. Tapi Rasul keburu wafat, maka Imam Syafi'i mengatakan layaknya kita berpuasa 9 dan 10 atau 10 dan 11. Tapi jika tidak mampu, dia puasa 1 hari, tentunya sangat sunnah muakkadah. Kalau mampu 9, 10, kalau atau 10, 11. Ya, demikian hadirin mau disempurnakan. Ya, Ayyamul Bid 3 hari. Ya, demikian yang saya sampaikan. Selanjutnya salam kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Shahibul Muharram Sayyidina Muhammad, Sahibul Asyura Sayyidina Muhammad, Sahibul Dunia wal Akhirah Sayyidina Muhammad, Sahibul Syafa'ah Sayyidina Muhammad, Sahibul Jannah Sayyidina Muhammad, Sahibul Rahmah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya doa penutup oleh guru kita yang kita cintai, Al-Habib bin Muhammad Bagir Al-Atas. Yatafaddal mashkura. Ya Rasulullah
صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب حسن الخواتم ويستسقى الغمام وجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب